Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman rekan-rekan media. Dan saya ucapkan selamat datang buat ST Media, support kita untuk di distribusi di Asia Tenggara. Ya, perasaan saya hari ini agak drop gitu. Ya, saya sangat senang dengan Anak Kunti akhirnya bisa rilis tayang serentak di tanggal 20, dan mudah-mudahan film ini bisa diterima di masyarakat, dan harapan saya semoga box office gitu aja. Amin ya Bang, ya semoga box office jadi bisa juga nih dapat bantuan dari teman-teman untuk memviralkan film Anak Kunti ini. Nah, untuk Mas Bambang, masih sama Mas Bambang ya, sebagai seorang sutradara yang tentunya sudah memiliki banyak judul film. Setelah melalui proses yang panjang dari pre-production, syuting, sampai pada akhirnya kita semua bisa menonton film Anak Kunti bersama-sama pada hari ini. Kira-kira dari Mas Bambang sendiri puas gak sih sama hasilnya? Untuk hasil, alhamdulillah saya sangat puas. Sebenarnya film ini sebelum pandemi tahun 2018 saya dengan Pak Afes ada satu lagi story dari Mas Pulung yang kebetulan nggak hadir. Akhirnya kita berkolaborasi juga sama Baskoro. Kebetulan dia kan menulis kuntilanak yang mungkin dari pihak sebelumnya, bukan pihak saya. Dan dia mengerti apa sih kuntilanak itu. Dan saya selain itu saya akan men-treatment film ini secara teknis yang lebih bagus. Terus yang lebih penting lagi saya bikin ini secara teknologi, saya pakai Dolby Atmos gitu. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan. Kira-kira kedepannya bakalan ada rencana untuk mengembangkan kisah ini menjadi sequel atau series? Insya Allah saya mau bikin. Mohon maaf, izin. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Mati lampu. Ada Kunti guys. Ada Kunti dan kata hari ini Kunti. Ada dua Kuntinya guys. Ada dua Kuntinya guys. Kunti, kata-kata hari ini Kunti. Kata-kata hari ini Kunti. Kata-kata hari ini dong. Thank you. Mbak Kunti mana sih ini? Mbak Kunti ya. Ternyata Kuntinya pengen ikutan juga Preston. Masya Allah, tabarakallah guys. Nantinya penasaran karena semasa hidupnya belum pernah diwawancara. Mohon maaf ya. Aduh. Mohon maaf. Baik. Silakan Mas Bambang, mohon maaf tadi ada gangguan dari Anak Kuntinya langsung. Iya. Udah di ujung. Di sebelah kiri sana. Itu dia di ujung tuh. Oke, saya sangat puas sekali dengan hasilnya. Terutama ya tadi saya secara teknologi saya pakai Dolby Atmos gitu. Ada rencana mungkin Mas untuk diangkat ke sequel atau series? Rencana mungkin tergantung eksekutif produsernya nanti. Wih, amin. Semoga dilancarkan ya. Baiklah, selanjutnya mungkin kita bakalan berlanjut kepada produser kita, yaitu Avicenna Sublim. Nah, kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, boleh diceritakan nggak sih bagaimana sih proses awal untuk memutuskan produksi film bertajuk Anak Kunti ini? Ya, selamat sore teman-teman media semua. Selamat sore. Ya, thank you ya. Saya agak merinding, antusiasnya luar biasa ini. Mudah-mudahan ini selamat meninggalkan antusiasmenya ke penonton Indonesia. Ya. Dari judul Anak Kunti, teman-teman gimana rasanya? Oke nggak? Oke banget. Oke banget. Itulah ketika kita menemukan judul Anak Kunti yang disampaikan oleh Mas Pulung. Saya sama Pak Bambang saat itu, wah, Anak Kunti, oke. Jadi saat pandemi kita coba develop dan ceritanya luar biasa. Dan sudah Anak Kunti itu sudah berjualan sendiri ya dengan judul tersebut. Itu awal sekali. Terus pertanyaan apa lagi? Bagaimana awal mulanya? Tadi awal mulanya. Oh udah. Udah, tadi awal mulanya dari gitu. Jadi kan ketika oke, bentar, flashback dikit, duduk. Oke, tadi katanya awalnya pada saat mendengar Anak Kunti langsung setuju. Ya,
Begitu. Proses brainstormingnya berlangsung berapa lama? Itu kan tadi Ya, jadi diproduksi itu- sebelum pandemi ya, betul ya? Ya, gini, waktu pandemi kita menemukan judul Anak Kunti itu, bukan menemukan judul, diberi judul oleh Mas Pulung, dan kemudian ada sinopsisnya, kemudian kita kembangkan, saya, Pak Bambang dan Baskoro. Itu cukup lumayan panjang. Kita hadirkan kuntilanaknya juga, biar ikut kreatif briefing karena dia yang paling tahu ya. Sayangnya kuntilanak sampai hari ini nggak pernah kasih royalti ya. Untungnya film horor seperti itu. Oke, terus Baik, terima Oke, kasih cukup banyak itu ya. ya. Pak Zapisena luar biasa tentunya proses brainstormingnya Ya, ya. bersama dengan yang lain. Kita apresiasi sekali lagi dan sebesar-besarnya untuk Mas Alves. Thank you so much Mas Alves ya. Ya. Dan Mas Alves mungkin kali ini bisa disaksikan juga ya. Di tengah-tengah kita ini semuanya sudah terkumpul sangat lengkap, cuman ada satu nama yang tadi belum tersebutkan, yaitu Gito Huang selaku eksekutif produser dan juga owner dari aplikasi anak bangsa Kipas Kipas yang pada hari ini berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Mungkin di sini juga menjadi ajakan untuk teman-teman media, bersama-sama kita doakan kesembuhan beliau supaya bisa cepat recovery ya. Dan pada hari ini kesempatannya tentunya diwakilkan oleh Koh Tian. Halo Koh Tian, Halo, apa kabar? baik luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Koh kemarin sempat ikut juga ke Kuala Lumpur untuk proses gala premiernya juga. Sempat ikut. Boleh diceritakan gimana sih? Kenapa juga mungkin dari Koh Tian sendiri, eksekutif produser, menjangkau dan juga nge-reach film ini supaya bisa ke Asia Tenggara? Oke. Selamat sore teman-teman semua. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran Kogito tadi yang disampaikan tidak dapat bergabung bersama dengan kita karena alasan kesehatan. Gitu. Adio pertanyaannya? Apa? Gimana motivasinya sampai awalnya Oh, pengen nge-reach pasar Asia Tenggara? Oke. Kita melihat bahwa industri film Indonesia tuh mulai sangat meningkat ya. Tentunya kemarin pada saat Pak Gito bertemu dengan Mas Bambang, melihat bahwa Mas Bambang juga bukan 1-2 kali bikin film ya. Dan kemudian bahwa film ini tuh pasti diceritakan itu ada nilai-nilai pesan-pesan moral yang positif yang bisa disampaikan ke masyarakat luas. Sehingga saya berharap bahwa film ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Tentunya menjadi inspirasi juga buat generasi muda kita. Setuju banget. Apalagi film ini nanti akan tayang pada tanggal 20 Februari sebelum kita masuk ke bulan puasa. Jadi banyak sekali pesan-pesan moral keagamaan yang bisa kita ambil dari film ini. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Koh Tian. Terakhir mungkin apa harapannya Koh Tian untuk film Anak Kunti ini? Pastinya box office ya. Amin. Sama ya, box office juga ya. Semuanya amin 3, 2, 1. Amin paling serius. Oke, next pertanyaan untuk non digital Indonesia, Bapak Wahyudi, VP Digital Lifestyle kita. Kira-kira sejauh apa sih dukungan non digital Indonesia ini? Sebagai yang kita tahu ya, anak perusahaan Telkom yang turut mendukung industri kreatif digital dalam negeri. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media dan hadir di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Telkom. Mas Bambang, Mbak Hafiz, para kru semuanya, terima kasih nih ya, juga yang hadir di sini. Saya Wahyudi, VP Digital Lifestyle dari PT Non Digital Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh MC, anak perusahaan Telkom. Apa latar belakang Nuon terlibat di sini? Sejak tahun lalu kami mulai serius ya. Ini film kedua kita serius masuk ke industri pembuatan konten. Dan kita tahu bahwa mungkin seperti Nuon, bagian dari BUMN cukup ketat seleksi masuk ke industri film. Ada latar belakang. Yang pertama kita melihat bahwa industri film itu adalah sebuah industri, bagian dari industri kreatif yang sedang tumbuh berkembang. Dan Telkom melihat, atau kami melihat ini merupakan ladang peluang kita ikut berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif ini. Itu yang satu. Dan buat Nuon sendiri selama ini main di distribusi, kita mulai masuk ke produksi gitu ya. Yang kedua, industri kreatif film ini ternyata multiplier effect, banyak sekali dampaknya ya. Tadi saya sebutkan nilai-nilai value yang akan bisa berikan ke penonton, tapi juga secara pengembangan dampak terhadap sosial, terutama tadi ekonomi, sangat banyak sekali gitu ya.
kami belajar setahun ini masuk ke industri film, ke produksi, penyiapan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan Telkom lewat Nuon juga bisa ikut berperan di sini. Yang ketiga yang menarik nih teman-teman. Jadi waktu saya ketemu Mas Bambang, ada yang beberapa nilai yang saya pikir kami cukup yakin bahwa film ini akan box office. Ya. Yang pertama ini risetnya cukup lama. Yang kedua ini berasal dari mitos yang sudah familiar, ya sudah ratusan tahun di Indonesia. Tetapi pendekatan yang diberikan oleh tim terhadap penyampaian penyajian film ini melalui pendekatan baru. Nanti tadi sudah dilihat oleh teman-teman gitu ya. Dan yang keempat juga di era sekarang Gen Z ya, Gen Alpha juga menggunakan pendekatan digital. Tadi sudah disebutkan penggunaan Dolby Atmos, Dolby Vision ya. Dan ini akan menarik sekali gitu ya. Yang terakhir yang menarik nih, film ini akan ditayangkan secara paralel di ASEAN, dilanjutkan nanti di Asia. Setelah Singapura, Malaysia, Filipina, nanti ada India, Bangladesh, dan Pakistan. Ini menunjukkan apa? Kasih aplaus teman-teman. Ini kebanggaan kita semua ya. Dan duluan malah di Malaysia kemarin ya, Pak Hairil ya. Kaget juga saya kenapa ke Malaysia. Sayangnya saya nggak bisa ikut, tapi tim saya Balili yang ikut ya. Ternyata dari film yang, ya film gitu, Telkom kan baru serius masuk ke film, kurang lebih beberapa tahun lalu, berhenti tahun ini. Ternyata bisa meyakinkan bahwa industri kita bisa bersaing di kancah global, di internasional, dan ini tentu saja dampaknya multiplier effect. Kita jemput kejayaan film Indonesia setelah tahun lalu di bulan Oktober tembus 80 juta penonton film Indonesia. Tahun ini harus kita lebihin 82 juta. Terima kasih. Terima kasih banyak, thank you so much kepada Bapak Wahyudi. Next, mau nanya nih sama 82 Ci juta. Wiwi Chen, sudah hadir? Halo, welcome. Sebagai perwakilan dari Blu-ray Cargo, kira-kira apa sih bentuk support dan juga keterlibatan dari Blu-ray dalam film Anak Kunti ini? Selamat sore semuanya. Jadi kerjasama Blu-ray dan film Anak Kunti ini bisa dibilang sebuah kolaborasi yang menarik ya. Di mana Blu-ray sendiri ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor, dan ini adalah kali pertamanya kita ikut terlibat dalam mendukung industri kreatif khususnya di film. Gitu. Jadi kami juga melihat film Anak Kunti ini memiliki potensi yang bagus, di mana film Anak Kunti ini tidak hanya akan tayang di Indonesia, tapi juga akan tayang di banyak negara lainnya. Ya tentunya hal ini sejalan dengan visi Blu-ray supaya kami bisa mengekspansi bisnisnya ke banyak negara lainnya di dunia. Itu. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan? Semoga harapan itu dapat terwujudkan ya. Selanjutnya, kita akan bertanya ke distributor ST Media, Bapak Khairul Kasim, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi dari ST Media untuk memasarkan film ini ke pasar global dan juga dalam hal ini di kawasan ASEAN? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang ya kepada teman-teman media, rakan-rakan artis, kepada Pak Bambang ya selaku sutradara bagi filem Anak Kunti. Saya Khairul Anwar Makasim selaku wakil daripada ST Media menjawab soalan itu. Mungkin saya kongsikan dulu ya kronologi bagaimana kita bertemu dengan Pak Bambang ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Afiq Syari, Bapak Aziz Syari, dan juga Bapak Menteri Arinan, termasuk teman saya ya di Juanda ini. Kali pertama bertemu dengan Bapak Bambang tahun 2021, dan Bapak Bambang merupakan seorang yang sangat-sangat ideologis, memikirkan pelbagai cerita, terutamanya horor. Okey, kemudian kami didatangi semula ya pertengahan tahun lepas. Pak Bambang mula menceritakan mengenai sebuah filem horor yang satu lagi yang berjudul Anak Kunti. Jadi melihat daripada situ, setelah membaca skenarionya, kami memahami bahawa ini bukan filem horor tipikal. Ini sebuah filem horor yang mempunyai banyak layer penceritaannya. Ianya juga mempunyai kritikan sosial, yang juga mempunyai cerita yang sebenarnya menceritakan bagaimana bonding antara masyarakat dan juga penjelmaan ya entiti halus itu di daerah kampung. Jadi daripada situ kita memikirkan, saya juga bertanya pada Pak Bambang gimana dengan barisan-barisan pelakonnya. Jadi Pak Bambang memberitahu pada saya yang pelakon-pelakon ini semuanya committed.
Cumanya kemarin itu di Kuala Lumpur kita nggak sempat membawa Mas Sabun Sungkar ya. Di sana fans cewek-ceweknya semua menanti sama Mas Sabun Sungkar. Jadi alhamdulillah apabila kita melihat komitmen dari ya pemain-pemain yang tiba di Kuala Lumpur, kami yakin ya Mbak, kami yakin yang strateginya kami juga perlukan bantuan dari teman-teman media, teman-teman yang ada di Indonesia. Bagi kami di ST Media ini merupakan satu risiko yang sangat tinggi kerana tayangan serentak di 5 buah negara. Kami memerlukan ya support daripada teman-teman media supaya sama-sama juga mengajak ya penonton-penonton dari Malaysia sama-sama menonton filem Anak Kunti. Jadi mungkin kalau konten-kontennya juga yang mengajak, mengundang ya penonton-penonton dari Malaysia, insya-Allah kita juga bakal melihat ya filem Anak Kunti ini bisa box office bukan hanya di satu negara di Indonesia tetapi juga di Malaysia, Singapura dan juga Brunei, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tuh Mas Khairul Kasim. Thank you so much udah jauh-jauh ya datang dari Malaysia juga ya. Keren sekali tentunya. Nah, selanjutnya ini dia yang udah ditunggu-tunggu juga. Kita akan langsung tanya-tanya sama cast kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama mungkin ke Mbak Aminah, ada Ibu Ruth Marini. Halo. Selamat sore Ibu Ruth. Aduh, sebagai Mbak Aminah ya, jujur kalau boleh nih ya, tadi saya greget banget pas nontonnya gitu Mbak Aminah pada saat udah kabur selang sehari, itu Mbak Aminah nggak mandi dulu Mbak, asli gitu. Saya udah ketemu Sarah gitu ya, harusnya di-treat lebih baik. Sarah gimana sih gitu, minimal diperhatiin gitu ya Mbak Aminahnya gitu, greget banget loh. But anyway, congratulations juga kepada Ibu Ruth Marini untuk film Anak Kunti sebagai Mbak Aminah tentunya ya. Kira-kira apa sih momen yang paling menantang selama syuting baik secara fisik maupun emosional? Baik, selamat sore semuanya. Sore. Pelan kurang kuat. Selamat sore. Sore Kakak Ruth. Ya di sini saya berbagi cerita bagaimana tantangannya di situ. Tadi depan teman-teman semua sudah pada nonton kan ya, tantangannya dipasung kali ya sama Ibu. Jadi bagaimana saya berada di sebuah ruangan nggak mandi ya Mbak, nggak mandi. Betul, ditahan sama Mbak Darmi ya. Terus yang terberat tuh kan ada beneran ada tikus kan. Ada tikus, terus ada, maaf itu ada kotoran manusia yang sebenarnya itu art gitu, itu kue sebenarnya. Tapi asli itu mirip banget, jadi jijik banget sih sebenarnya. Kenapa kenal ya? Iya ngelingkar-ngelingkar gitu persis parah sih. Warnanya gitu kan. Nah itu sih kurang serat ada bayam-bayamnya gitu, lagi jorok semua. Nah jadi gitu, itu sih terberat ya. Secara emosi ya tentu saja bagaimana saya harus menyimpan sekian lama rahasia itu, bagaimana saya harus bertahan menghadapi si Ibu, bagaimana kemudian saya harus berusaha melepaskan diri, itu sih. Dan saya senang sekali proses ini sangat intens gitu loh. Mas Bambang memberikan secara detail bagaimana bangunan emosi di karakter Bu Aminah dan juga saya yakin kepada semua teman-teman gitu loh. Jadi kita mendevelop karakternya itu serius gitu loh dan intens seperti itu. Luar biasa sekali ya, karena nggak kebayang gitu ya syuting terus harus act seakan-akan kita itu dipasung, sesetres itu ya terlihatnya ya. Stres banget iya, apalagi part nggak mandinya itu ya, emang bener-bener kayak aduh. Tapi gue wangi loh itu. Oh wangi, luar biasa. Ini clarification ya, wangi kok gue gitu ya, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ruth Marini, thank you so much. Nah ini dia, kita mau berlanjut ke salah satu aktor yang luar biasa yang dari tadi jujur pada saat saya nonton filmnya saya salah fokus ya, bukan ke karakternya tapi suaranya. Jujur ya, deep voice-nya siapa lagi kalau bukan Iwake. Luar biasa, bermain sebagai Kang Hasan ya. Aziza nggak boleh, Aziza Adalah laki hidup, kan kacamata nak, bebel jeung bol
aya puas sakala meureun kok sareng piring-piring na eta lalaki aing mangap siga gurame sepi naos karek Gue cuma bisa bahasa Sunda itu aja. Gak bisa lagi yang lain. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore. Selamat sore semuanya. Salah ya. Oke. Apa nih pertanyaannya? Iya tadi kan udah sama-sama gitu ya. Gitu kirain mau lanjut tadi sampai 24 jam malam gitu kan. Boleh. Nah, buat Kaiwake nih ya, gimana sih mendalami karakter antagonis dalam film Anak Kunti? Ini jadi kayak bahasa Madura ya, Kaiwaka katanya. Harusnya Iwaka atau Kaiwaka. Oke gini, ya itu balik lagi gimana akhirnya kita berawal dari reading bareng-bareng, di situ juga di lokasi juga dari Mas Bambang itu nggak berhenti bener-bener ngasih brief ya gimana tentang karakter Hasan ini. Hasan sendiri kan emang ada ya mungkin udah nonton tadi ya, tipikal laki-laki umumnya yang punya masalah dia nggak mau berbagi, dia pendam sendiri. Makanya akhirnya jadi bisul tuh. Tapi ya tentang pendalamannya sendiri ya, Hasan adalah seseorang karakter yang punya anak. Bagaimana dia melindungi masa lalunya supaya nggak mengancam kehidupan anaknya. Itu aja kok, kayaknya untuk pelatihan segala macam memang kayaknya nggak lepas dari tampilnya sutradara di sini, Mas Bambang. Thank you. Dan kira-kira momen apa nih yang paling berkesan selama proses syuting film ini? Momen ketika muka saya hilang gitu ya. Tapi emang ketika orang bilang gue ketika melakukan satu karya ini gue lakuinnya sampai berdarah-darah, itu kan biasanya metafor doang ya. Kalau gue literally benar-benar gue berdarah-darah yang akhirnya bikin satu hari syuting itu berhenti semuanya dan gue dirawat di rumah sakit. Ini serius? Benar-benar ini serius? Iya. Maksudnya gimana? Boleh diceritain lebih detail gak ini? Berdarah-darahnya ini gimana? Ya yang berdarah, keluar darah pernah. You know blood? I know blood. I know what it is. Yes. I don't know the story. So please tell us right now. Nanti capek aja ya. Oh iya. Aduh. Oke, intinya ini menyenangkan, satu proses yang menyenangkan dan alhamdulillah akhirnya kita nyampe di gala premier di sini dan semoga emang Anak Kunti masuk ke kota kantor ya, alias box office. Ih, jokes bapak-bapak banget ya. Lucu banget. Terima kasih Mas Gibran. Keren ya, berdarah-darah. Iya. Oke, next kita akan langsung tanya ke Selfie Kitty. Halo. Jadi Mbak Linda ya. Cek. Beda kalau penyanyi pegang mic, bawahnya pengen nyanyi. Oh, aduh. Nyanyi mungkin boleh 1 bait, 2 bait, atau 1 album? Biasanya kalau nyanyi suka pengen ada kendang, pengen goyang. Boleh. Boleh dikasih kendangnya? Oke. Oh, jangan dong, jadi Linda di sini. Iya. Nah, jadi Linda ini gimana sih perasaannya tentunya ketika mendapatkan karakter sebagai Linda ya? Kan Teh Selfie ini jarang ya untuk bermain film genre horor. Pada saat mendapatkan ini, kira-kira gimana perasaannya? Perasaannya yang pertama ya pasti senang, tapi sapa dulu Pak. Selamat sore semua. Udah pada makan belum? Belum. Sama kalau gitu. Perkenalkan dulu, saya Selfie Kitty, berperan sebagai Linda tadi nonton di Anak Kunti ini. Jadi pertama dapat tawaran dari Mas Bambang jadi Linda itu aku tanya, Linda ini kayak gimana? Mirip-mirip lah kayak lu gitu. Jadi kayak biduan kampung lah. Tadi kan udah pada nonton teman-teman ya. Gimana, udah kampungan banget nggak? Belum? Serius? Soalnya cakep banget. Ya ampun. Cakep banget gitu ya. Itu aku merasa tertantang loh menjadi biduan di film gitu ya. Padahal kan aslinya juga biduan sih. Ditawarin terus aku ambil dan sedikit baca sinopsis, karakternya antagonis juga sih, tapi lebih fokus ke Sarah sih karena kan Linda ini suka sama Majid. Mohon maaf ada berondongku di situ. Jadi
berhadapan dengan Abu Sungkar yang beda 11 tahun gitu ya. Jadi kayak gimana gitu, tante sama Brondo. Tante gilangnya. Enggak dong, jangan bilang dong. Jadi kayak lebih, Bun, kalau kita kan Sunda gitu, Bun, hampura ya. Kalau misalkan teteh keke, aman teh. Aman dong. Gak apa-apa umurnya kecil, tapi dia udah besar kok. Gimana lagi teh lagi. Mau lagi nih ya. Jadi aku sangat suka sih sama Perang Linda ini. Tantangannya mungkin sedikit lah dari bahasa, karena aku kan orang Sunda gitu ya. Harus berbahasa Jawa tuh ada beberapa kali aku tag di pasar waktu itu sampai aduh mas hampura, aduh mas punten gitu. Karena emang lidah Sunda gitu ya. Ke orang Jawa tuh ya ada prosesnya lah, dan kebetulan ada coaching juga waktu reading di Jogja waktu itu. Kira-kira kalau ditawarin lagi untuk bermain film dengan genre ini, kira-kira mau nggak? Mau dong, dengan karakter yang sama gitu. Dengan karakter gitu. Mau coba karakter lain mungkin? Ya kalau misalkan, tapi selama aku syuting film horor, alhamdulillah udah film ketiga, selalu dapet protagonis sama seksi. Aduh. Apa ya? Yang berarti itu artinya mungkin karakternya yang pas waktu itu adanya gitu. Berarti udah nggak ada proses seleksi, udah pengennya pokoknya tes selfie aja lah ini yang paling pas gitu kan, enak ya teh, nggak perlu casting lagi teh. Ya mungkin karena karakter yang dicari itu pas banget, mungkin udah selfie Kitty kira-kira cocok ya udah jalan. Nah, luar biasa, kita kasih apresiasi dulu dong. Terima kasih. Thank you so much. Sukses selalu ya tentunya ya. Semoga kedepannya bisa bermain film dengan genre lain atau dengan genre horor, mungkin dengan karakter yang berbeda juga ya teh ya. Amin. Mungkin sesekali jadi setan ya gitu. Bercanda teh, bercanda. Ya apa namanya, peran kita harus profesional. Betul. Gitu kan. Apalagi teh kalau misalnya bayarannya lebih mahal ya teh. Nah, kita tanya coba sama kuntilanak ini. Nah, mungkin sebelum kita tanya ke kuntilanak ya, kita mau tanya-tanya dulu nih ke sosok karakter Azizah, yaitu Wafi Zihan yang dari tadi menceritakan saya. Luar biasa, natural sekali pembawaannya. Congratulations again. Ya, kira-kira gimana sih cara kamu sendiri ini ya dalam mendalami karakter, yang mana karakternya ini mengalami perjalanan emosi yang cukup signifikan? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin halo semuanya. Halo kakak. Terima kasih ya teman-teman media udah selalu support film Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya udah mau datang ke sini. Aku Wafi Zihan berperan sebagai Aziza. Agak pressure sebenarnya ya, karena dari tadi yang ditanya jawabannya pada lucu-lucu, aku nggak lucu soalnya. Gak usah jadi lucu, jadi cantik aja kamu udah cukup gitu. Gak usah jadi lucu, biar lucu tuh yang kerjaan badut-badut lain. Oke, aku jawab dengan serius ya. Gimana? Oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendalami karakter dengan emosi yang berlayer-layer ya. Betul. Sebetulnya ketika menerima naskahnya itu aku sudah lihat ceritanya, whole story-nya, bahwa memang karakter Aziza itu cukup punya emosional yang sangat berlayer-layer di dalam cerita ini. Jadi itu sudah dipersiapkan sejak awal sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan proses reading, acting coach, itu sudah menjadi concern aku dari awal untuk akhirnya berhasil membawakan karakter Aziza, dan keberhasilan ini sebenarnya juga didukung dan disupport oleh teman-teman cast lainnya. Kita bersinergi bersama ketika kita dalam satu frame. Aku sangat terbantu sekali ketika ada pertukaran sinergi itu, pertukaran emosional itu. Terus kemudian juga tidak lepas juga dari dukungan para kru yang sesungguhnya sangat membantu sekali untuk berbahasa Jawa. Karena kebetulan ketika proses reading dan acting coach di situ sempat ada kebingungan antara penggunaan bahasanya. Tetapi ketika di set aku sangat terbantu sekali dengan Mas Bambang. Aku sangat terbantu sekali dengan teman-teman kru yang luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman kru, karena bahasa Jawa Tengah lumayan susah. Kadang-kadang juga ketika di set Mas Bambang suka yang kayak itu bahasa Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Jadi sebenarnya itu tantangannya sih, lebih ke bahasanya gitu. Terima Biasa kasih. sekali ya tentunya ya. Sama juga berarti seperti Kak Selvi ya, mengalami kendala dalam bahasa. Mungkin next mau coba bahasa kalbu sih ya. Bisa. Bisa banget. Atau bisindo gitu. Apa tuh? Bisindo itu bahasa isyarat Kak. Oh iya. Kayak gitu. Bisa banget ya. Menarik, tapi menarik ya. Banget, apalagi dari tadi yang aku senangnya banget karakter dari Azizah itu sendiri, very cheerful, very demure ya, sangat mindful sekali, dan juga menurut aku terlepas dari jealousy-nya, I know tadi ada jealousy-nya gitu,
Tapi dia adalah sosok perempuan yang kita butuhkan, bestie yang kita butuhin tuh kayak Aziza ini. Sebenarnya susah banget loh untuk membawakan karakter yang selalu cheerful karena basically sebenarnya aku orang yang flat banget. Jadi sebenarnya itu juga jadi salah satu tantangannya gitu loh. Ketika memainkan karakter yang ringan tapi dekat sama kita, itu sebenarnya yang susah. Dibandingkan memainkan karakter yang signifikan. Kan kalau ketakutan kan kayak gitu aja kan. Tapi kalau misalnya itu tipis tapi harus konsisten diperlihatkan, itu yang sebenarnya menjadi tantangan gitu. Tapi balik lagi banyak sekali bantuan. But then you nailed it. So congratulations once again ya. Luar biasa sekali. Thank you so much ya untuk peran Aziza dari Wati Singgahan tentunya ya. Next kita akan berlanjut ke cowok-cowok yang dari tadi udah ditungguin ya. Ini dia ketika Abun Sungkar atau Mas Majid. Luar biasa. Gimana calon imam siapa? Itu bukan modus ya teman-teman. Iya. Maksudnya biar lebih aman aja gitu. Oh gitu. Padahal nggak maksud ke situ. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya mau, kalau misalnya aku jadi Sarah, boleh tapi halalin aku dulu. Iya, tapi emang harus halal dulu benar. Iya, emang. But anyway, Abun Sungkar ya berperan sebagai Majid. Kira-kira ada nggak sih bloopers atau nggak momen-momen lucu selama syuting yang nggak pernah mungkin bisa kamu lupakan? Kalau lucu-lucu sih sebenarnya banyak, cuman karena waktu itu lagi syuting lagi puasa, itu lebih ke gimana cara menahan nafsu dan dahaga sih. Ini maksudnya nafsu tuh, sama saya situasi. Kalau nafsu kan bisa nafsu untuk makan, apa sih kan? Ya takutnya apa kan kita banyak ini apa? Hampir dia. Ya enggak maksudnya kan lagi puasa. Jadi emang harus berhati-hati lah, berhati-hati gitu karena kan nggak semuanya beragama muslim kan kru-krunya, jadi gimana? Jadi ya lebih pintar-pintar gimana caranya sahur lebih banyak dan ya gimana caranya biar nggak lapar-lapar dan bisa nahan nafsu gitu. Aduh. Nahan nafsu nggak usah ditekanin kayak gitu dong. Nafsu banyak. Tapi anyway, gimana perasaan kamu sih sebenarnya berperan sebagai Majid? Senang banget alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang udah mau ngasih kesempatan buat saya main di film Anak Kunti. Karena di sini banyak orang-orang hebat. Saya juga ya gimana ya, baru juga kan di film horor gitu. Baru ini yang kedua kali untuk bermain film horor. Senang sekali dan juga bersyukur gitu dikasih kesempatan. Apalagi banyak berdialog sama Kak Selfie Titi ya. Tuh Cie. Bukan cie dong, maksudnya kayak terima kasih Kak Selfie Titi. Ini apa ya? Punya kemana? Terus juga kalau yang nggak bisa dilupain tuh lebih ke momen setelah syutingnya gitu. Misalkan buka puasa terus ngobrol sama Om Iwake, Mas Iwake, kita ngerokok bareng ya. Aku seneng banget sih ngerokok sama Om Iwake, kayak ini kapan lagi kayak gitu doang gitu. Ya memorable banget ya. Asli ngerokok bareng ya. Mungkin abis ini ngerokok bareng lagi, terus abis itu di Instastoryin gitu kan sebagai momen yang tak terlupa. Bener orang aku story waktu itu aku story juga. Aku langsung story aku minta foto. Boleh ditayangin ulang mungkin supaya kita bisa lihat lagi gitu ya. Kan prosesnya udah lama banget. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Thank you so much. Oke, next. Nah ini nih juga ada salah satu adegan yang kayaknya diperankan oleh Yayang Cek Nur. Ibu, ya Allah. Itu sebentar saya mau nanya kan, makan janin itu gimana ya prosesnya? Iya kan? Bener gak? Ngerasa jijik banget gak? Jijik kan? Nah itu, kita pengen tahu. Terutama di sebelah sini, iya gimana itu? Kok bisa? Kita berandai-andai kok bisa makan janin itu tuh prosesnya seperti apa sih? Imajinasi saya aja yang gimana itu supaya enak. Jangan lupa waktu itu kan bulan puasa. Ya sudah, lupakan saja bulan puasa dulu. Itu dimakan, jangan disuruh oleh sebenarnya ada kan. Aman. Tapi ini bukan janin beneran kan? Itu apa ya? Lupa saya. Tepung mungkin? Lupa gitu apa sih? Kue. Lupa kue. Imajinasi saya kayak empek-empek gitu kira-kira. Agak jauh ya ke empek-empek juga ya, tapi warnanya merah banget itu, mirip janin gitu. Luar biasa sekali. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan juga karena berperan sebagai Mbok Darni ya. Apakah Mbok Darni ini setelah mati terus bereinkarnasi menjadi penjual susu?
Semua Darmi ya. Iya. Itu dari tadi bukan hanya sebenarnya. Soalnya banyak yang di belakang ya. Susu Bodarmi gitu. Bercanda ibu, bercanda. Luar biasa banget. Surprisingly kalian pada tahu susu Bodarmi. Iya, sering minum ya berarti ya. Belum pernah minum ibu. Minum apa? Susu Bodarmi. Iya. Ada namanya susu Bodarmi bu. Susah apa jawabnya itu? Ada benar susu Bodarmi. Oke, berarti tim habis ini langsung digoputin ya. Sekali lagi mungkin juga boleh diceritakan nggak sih Bu, bagaimana prosesnya saat syuting sebagai Mbok Darmi? Tadi bagaimana mungkin komunikasinya dengan sosok Kang Hasan gitu ya? Kan seringnya berdialog dengan Kang Hasan juga. Bagaimana proses? Enggak juga, karena dia lari-lari melulu dia. entah kemana gitu. Enggak dong. Kami ini sama-sama kalau lagi sahur, itu seru tuh sahur. Buka puasa juga seru itu semua. Udah seru banget ya. Jadi bondingnya udah easy banget ya, udah gampang ya bondingnya ya. Udah dengan sendirinya. Luar biasa sekali. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Iya yang Sinur. Terima